Shalom sidang jemaat Tuhan, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan juga diberkati Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari sebelum memulai ibadah kita, pastikan kita semua dalam kondisi yang baik, posisi yang nyaman, dan juga hati kita siap untuk disirami, bahkan memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Ini dia, online service GBAP. Haleluya, mari kita memuji Tuhan, sebab Dia baik bagi kita, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda yang gelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, sebab Engkau yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami lebih lagi menyembah Engkau ya Raja. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, nggak terasa kita akan menghadapi minggu terakhir dari bulan Desember tahun 2020. Dan hari ini saya mendapatkan tema tentang bagaimana supaya kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebenarnya banyak alasan dari kita untuk merasa lelah Bapak Ibu, salah satunya adalah karena kesibukan. Tentu saja secara otomatis begitu kita sibuk, kita akan merasakan lelah secara fisik, tetapi ketika dalam sebuah pelayanan, jika kita mengalami kesibukan demi kesibukan, maka tanpa kita sadar kita juga merasa lelah secara rohani. Banyak dari kita yang melayani di dunia rohani, begitu juga bekerja di dunia sekuler. Jadi mungkin banyak dari kita yang pada pagi sampai malam hari kita bekerja, lalu kita pulang, lalu setelah itu kita langsung pergi ke gereja untuk melayani Tuhan. Ada juga mungkin ibu-ibu rumah tangga yang dari pagi sampai malam mengawasi anak, mengurus rumah, lalu setelah itu harus malam harinya pergi ke gereja juga, saudara. Lalu kita mungkin hari Senin kita ada doa, mungkin lalu kita ada komsel, lalu ada pertemuan, lalu ada ibadah dan lain-lain. Dan kalau misalnya itu berkesinambungan, tentu saja ada satu momen di mana kita merasa lelah. Tapi saya merasa di tahun 2020 ini kita memiliki alasan yang agak berbeda. Ketika saya mendapatkan tema mengenai jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang bagaimana tahun 2020, kita nggak ngapa-ngapain, apakah kita juga merasakan lelah? Lalu teman saya ada yang berbicara seperti ini, justru karena kita nggak ngapa-ngapain, kita juga bisa merasakan lelah. Dan saya setuju sekali dengan perkataan teman saya, kita ambil contoh. Pada saat kita sedang bekerja, bertahun-tahun, ada momen di mana saya merasa, andaikan saja saya bisa cuti. Nggak usah panjang, hanya 1-3 hari mungkin. Oke lah, nggak usah jalan-jalan keluar kota, atau kita nggak usah traveling. Mungkin cuti kita bisa dihabiskan di rumah, saya mau tidur sampai siang hari, lalu saya mau makan, lalu saya mau nonton, lalu tidur lagi, dan lain-lain. Cukup 1-3 hari, dan itu bisa merasa refresh kembali, saudara. Tetapi kita sudah menjalani masa-masa cuti itu begitu panjang di tahun 2020. Kalau saya tidak salah hitung dari akhir Februari sampai hari ini, ataupun awal Maret sampai hari ini, banyak dari kita yang work from home. Dan akhirnya kita berbulan-bulan berada di rumah, dan saya sendiri juga merasakan itu. Saya mungkin bekerja, tapi setelah itu langsung pulang ke rumah, dan setelah itu nggak ngapa-ngapain, saudara. Di awal-awal mungkin saya mencari hiburan gitu ya. Kita semua mencari hiburan, kita mungkin main handphone, nonton YouTube, atau baca buku, atau apapun. Pada minggu atau bulan pertama kita menikmati, tapi sampai hari ini saya bingung di rumah mau ngapain, akhirnya merasa bosan dan merasa lelah. Begitu juga mungkin dalam pelayanan, saudara. Gereja sedang menghadapi sebuah shifting, sebuah perubahan. Jika dulu saudara dan saya kita bisa melayani di gedung gereja, kita bisa melayani di gereja lokal kita masing-masing atau di Robinson, saudara. Tapi tahun ini kita tidak bisa melakukan itu. Nggak ada ibadah yang normal, nggak ada ibadah yang umum, kita hanya berjumpa melalui streaming, melalui online, Bapak Ibu.
Dan akibatnya di hari Minggu mungkin kita sudah tidak lagi melayani seperti biasa. Dan masa-masa itu bisa membuat kita secara spiritual itu merasa lelah, merasa bosan, merasa tidak melakukan apa-apa. Saudara, mari kita kembali. Apakah itu pelayanan? Kalau memang sebuah pelayanan adalah ketika kita datang ke gedung gereja, lalu kita mungkin ada yang usher, ada yang greeters, ada yang penyembah, pemuji, mungkin pemain musik dan lain-lain. Itulah sebuah bentuk pelayanan, tapi itu bukanlah inti dari pelayanan itu sendiri. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, dan dia melayani di dunia ini, dia berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya ulang saudara, Yohanes 4 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pelayanan itu sendiri saudara, itu bukanlah ketika kita datang ke gedung gereja lalu melakukan sesuatu. Tapi pelayanan itu sendiri adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, itu adalah sebuah pelayanan. Saudara, apakah kehendak Bapa itu? Kita bisa melihat itu dari banyak di Alkitab, di firman Tuhan. Kehendak Bapa berkata, muridkanlah. Kehendak Bapa berkata, engkau harus menjadi terang, engkau harus menjadi garam. Kehendak Bapa berkata, kamu harus memberkati. Itulah kehendak Bapa, dan ketika kita melakukan apa yang Bapa mau, itulah disebut dengan sebuah pelayanan. Dan apa yang kita lakukan di gereja setiap minggu itu hanyalah sebuah aplikasi, saudara. Saya mengambil contoh, ketika Tuhan berkata engkau harus memuridkan, kita aplikasinya seperti apa? Ya, aplikasinya mungkin komsel. Kita memuridkan dengan cara yang lebih intim, dengan kelompok yang lebih kecil. Itu hanyalah sebuah aplikasi. Lalu di masa-masa mungkin dalam corona seperti ini, kita nggak bisa lagi komsel seperti biasanya. Kita nggak bisa ngumpul, kita nggak bisa mungkin saling berfellowship. Lalu kita harus merubah itu dari sekedar dari berkumpul bersama, hingga akhirnya kita harus melakukan mungkin melalui Zoom. Tapi berkumpulnya itu bukanlah sebuah esensi. Esensinya adalah pelayanan itu adalah memuridkan. Dan kalaupun aplikasinya berubah, saudara tidak bisa lagi melayani sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bukan berarti saudara harus berhenti pelayanan. Dimanapun saudara berada dan apapun yang engkau lakukan, ketika engkau melakukan kehendak Bapamu di surga, seperti yang firman Tuhan katakan, saudara engkau sedang melayani. Dunia berubah. Dunia rohani berubah, gereja pun kita harus berubah. Sebagian dari saudara-saudara seiman kita mungkin bisa melakukan ibadah seperti biasa walaupun dengan banyak peraturan-peraturan sesuai dengan kesehatan. Lalu sebagian dari kita termasuk gereja lokal kita sendiri tetap streaming saudara, dan dua-duanya tidak ada yang salah. Semuanya melakukan yang terbaik sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi untuk orang-orang seperti kita yang akhirnya tidak bisa melayani seperti biasa, saudara tidak boleh berkecil hati. Lalu kita berkata kita diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa, karena ketika engkau mau melayani Tuhan, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, dimanapun, kapanpun saudara engkau melayani Dia. Ketika saya mengingat tentang bagaimana cara kita mengerjakan apa yang Bapa mau dalam hidup kita, saya diingatkan dengan satu tokoh Alkitab saudara. Dia mendapatkan misi langsung dari Tuhan. Dia mendapatkan kesempatan langsung dari Tuhan untuk melayani saudara. Mari kita buka firman-Nya di Yunus. Ayat 1, pasal 1, ayat 1 sampai yang ketiga. Saya bacakan untuk Bapak dan Ibu. Yunus 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya diingatkan tentang Nabi Yunus, saya tertawa. Kenapa? Karena Nabi Yunus adalah
satu karakter, satu tokoh dalam Alkitab yang saya sering merasa saya mirip dengan dia. Dan teman-teman saya sering mengejek saya, kamu tuh mirip sekali sama Yunus. Dan saya juga mengejek mereka, kamu juga sama. Tapi hari ini kita akan mencoba untuk memahami lebih jauh apa yang sedang dilakukan oleh Yunus ketika Tuhan memberikan misi, ketika Tuhan memberikan perintah langsung kepada dia. Saudara, ada masa-masa di mana saya sedang ngobrol dengan teman saya. Kita semua tahu bahwa Tuhan menginginkan A, B, C, seperti yang tadi kita ngomong pada saat membicara tentang firman Tuhan. Tuhan menginginkan kau memuridkan dan memberkati, menjadi garam dan terang. Lalu saya ngobrol sama teman saya dan saya bilang begini, apa yang sedang Tuhan mau engkau lakukan? Secara spesifik, apa yang sedang Tuhan mau engkau lakukan? Dan seringkali kami tertawa dan berkata, nggak tahu. Oh, saya mau melayani Tuhan. Oh, saya benar-benar mau untuk dipakai sama Tuhan. Tapi kalau ditanya, terus kamu mau ngapain? Nggak tahu. Tapi Yunus tidak mengalami masalah itu sama sekali, saudara. Dia adalah seorang nabi, dan dia mendapatkan firman langsung, misi langsung dari Tuhan, untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Niniwe. Tetapi apa yang dilakukannya ketika mendapatkan misi, dia pergi ke kota yang lain, yaitu Tarsis, sebuah kota yang sangat berlawanan arah dengan Niniwe. Dia adalah seorang nabi itu mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Tapi nabi yang satu ini ketika dia mendengarkan perintah, dia melakukan yang berbalik. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya percaya bukannya dia tidak mau melayani Tuhannya. Saya percaya bukannya dia tidak memiliki ketaatan, tapi pasti ada sebuah alasan kenapa dia melakukan hal itu, saudara. Sebelumnya mari kenali, apakah itu kota Niniwe? Kota Niniwe secara sejarah adalah ibu kota kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur adalah sebuah kerajaan yang sangat kejam dan keras, saudara. Dan menurut sejarah, kerajaan ini membebankan upeti yang sangat besar kepada bangsa Israel. Dan bukan hanya itu, kerajaan Asyur juga menginvasi kerajaan utara Israel dan menguasai kota Samaria. Jadi bagi seorang Yunus yang merupakan kaum Ibrani, kerajaan Asyur yang ibu kotanya adalah kota Niniwe itu adalah musuh dari bangsanya, musuh dari bangsa Israel. Dan karena itu ketika Tuhan memberikan dia perintah untuk pergi ke kota itu, di hatinya mulai menilai, Tuhan apakah engkau tidak salah untuk memberikan aku perintah untuk pergi ke sebuah tempat di mana penuh dengan orang-orang berdosa, sebuah tempat yang selama ini membuli, menyiksa, menginvasi negeri yang menjadi negeri perjanjianmu. Dan karena itu dia menolak perintah Tuhan, dia pergi ke tempat yang lain. Saudara, berapa banyak kita melakukan hal yang sama dengan Yunus? Saya pernah ada di posisi itu. Kita bilang kita mau untuk melayani Tuhan. Tapi ketika Tuhan memberikan beban di hati kita untuk melakukan sesuatu, baik itu sebuah hal yang besar, bahkan sebuah hal yang sederhana, lalu otak kita mulai berpikir, Tuhan apakah ini benar dari Engkau? Dan kalaupun benar dari Engkau, kok rasanya nggak masuk akal ya Tuhan? Kenapa saya mesti begini? Kenapa saya mesti begitu? Lalu otak kita mulai berpikir alasan-alasan yang membuat kita nggak mau melakukan seperti yang Tuhan taruh di hati kita. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Ada suatu hari di mana ketika saya disuruh berkhotbah, mendapatkan jadwal khotbah. Dan materinya itu bukan materi yang menurut saya kuasai. Jadi saya dikasih waktu cukup panjang untuk menyiapkan khotbah tersebut. Lalu saya membawa itu ke dalam doa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya bawakan? Tuhan, apa yang ingin kau sampaikan? Tuhan, firman-Nya apa? Tuhan, apa? Tuhan, apa? Tuhan, apa? Dan setelah berminggu-minggu saya berdoa, Tuhan tidak menanamkan satu pun di hati saya. Ngeblank, kosong, tidak ada apapun. Lalu setelah itu saya berusaha mencari materi itu sendiri, saudara. Saya mulai membaca buku, saya mendengarkan khotbah, saya googling, cari makalah atau apapun yang mungkin ketika saya membaca, saya mendapatkan rema. Tapi apa yang terjadi ketika saya mulai membaca, tidak ada satupun yang nempel di kepala saya dan tidak ada satupun rema yang saya dapatin. Waktu terus berjalan, dan jadwal khotbah itu sudah semakin dekat dan saya mulai memaksa Tuhan dalam doa.
Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu percis bahwa saya bukan orang yang pandai berbicara. Kalau bukan Engkau yang menanamkan itu dalam hati saya, apa yang saya harus katakan, Tuhan? Dan saya mulai merengek sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya katakan? Tidak mungkin saya membatalkan jadwal khotbah, apa yang saya harus lakukan? Satu hari sebelum khotbah, Tuhan seperti berbicara di hati saya dan Dia bilang, Lia, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Saya bilang, enggak Tuhan, enggak ada apa-apa. Saya mendapatkan sesuatu, satu poin pun enggak ada Tuhan. Saya udah berusaha loh Tuhan. Dan Tuhan tanya, kenapa? Saya jawab, tidak tahu kenapa. Tuhan bilang, kamu tahu? Karena kamu membatasi apa yang Tuhan mau taruh dalam hidupmu. Kamu batasi dengan logikamu, kamu batasi dengan pemikiran tentang kelemahan-kelemahanmu. Setiap kali Tuhan mau taruh sesuatu dalam hidupmu, kamu berkata, aduh Tuhan, kayaknya firman ini saya sendiri aja nggak sanggup deh. Aduh Tuhan begini, aduh Tuhan begitu. Alasan saya begitu banyak. Tanpa saya mau memahami kenapa Tuhan kasih firman ini, kenapa Tuhan kasih poin ini, saya nggak pahami itu, tapi saya mengeluh. Dan ketika saya membatasi diri saya dengan kekurangan saya, membatasi diri saya dengan kurangnya pengertian atau apapun alasan yang saya punya, sebenarnya saya sedang membatasi Roh Kudus bekerja. Tuhan berkata bahwa ketika kamu melayani Lia, kamu bukan kamu yang melayani, bukan hikmatmu saja, bukan pengetahuanmu saja, tapi tahukah kamu bahwa Tuhan sedang berkarya melalui dirimu? Karena itu biarkan Tuhan bekerja melalui dirimu. Saudara, berapa banyak kita memiliki pengalaman sama seperti Yunus. Mungkin kita memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, tapi ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, logi kita bekerja. Alasan Yunus itu sangat masuk akal, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan dia kepada sebuah bangsa yang selama ini menyiksa bangsa Israel? Alasan kita juga mungkin masuk akal, Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak mau mendengar alasan demi alasan itu, karena Dia ketika dia menunjuk engkau untuk melayani Dia sudah tahu apa yang mau Dia tanamkan dalam dirimu, dan Dia sudah tahu engkau mau dipakai menjadi kemuliaan seperti apa. Bagian kita hanya mau, Bapak Ibu, untuk dipakai oleh Tuhan. Bagian kita hanya mau untuk menjadi wadah kemuliaan Tuhan. Mari kita lanjutkan, saudara, bahwa kisah Yunus ini cukup panjang, jadi saya tidak bisa membahas semuanya. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat. Kita tahu bagaimana kisahnya. Mungkin di Bapak Ibu di rumah bisa membaca firman-Nya lebih lengkap supaya kita bisa memahami. Tapi kita tahu ketika Yunus ada di dalam kapal, lalu tiba-tiba terjadilah badai yang begitu besar, dibuang undi, dan ternyata dari undi itu dikatakan bahwa Yunus menang undi, gitu istilahnya, menang, dan dikatakan dia ada penyebab dari terjadinya badai. Lalu dia dibuang ke lautan supaya badai itu menjadi tenang, lalu Tuhan mengirimkan ikan yang begitu besar untuk memakan dia, saudara. Dan ketika dia ada dalam perut ikan, Yunus 2 ayat 9-10, saudara bisa membaca firman yang sebelumnya di rumah masing-masing. Tapi saya mau bahas Yunus 2, 9-10. Inilah doa seorang Yunus ketika dia ada dalam perut ikan, saudara. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, di masa-masa terendahnya seorang Yunus, ketika dia ada di dalam perut ikan, Bapak Ibu, akhirnya dia mengakui sesuatu, dia mengingat bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Ketika Yunus ada di titik terendah dalam hidupnya, dia ingat bahwa kasih karunia Tuhanlah yang membuat dia tetap bertahan hidup. Kenapa dalam perjalanan sebelum menuju Niniwe ini, Tuhan harus mengingatkan Yunus tentang kasih karunia? Saudara, kita akan lanjut karena nanti ini akan dilanjutkan di belakang, tapi ini adalah sebuah poin penting. Tuhan sedang mempersiapkan Yunus dan mengingatkan dia betapa hidupnya itu juga dari sebuah kasih karunia. Saya lanjutkan, dan ini adalah Yunus ketika dia sampai ke kota Niniwe. Saya bacakan untuk Bapak dan Ibu, Yunus 3 ayat 1-10.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, Yunus masuk ke kota Niniwe dan dia menyampaikan pesan seperti misinya. Dia melakukan misi yang sudah Allah taruh dalam hidupnya. Dia berkata, 40 hari lagi kota Niniwe itu akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Dan dia terkejut, saudara, karena respon orang-orang Niniwe. Niniwe seperti tadi kita bahas di pertama, dia adalah ibu kota sebuah kerajaan yang sangat kuat, yang sangat kejam. Tapi kota Niniwe itu begitu mendengarkan seorang nabi asing, bukan dari bangsa mereka, berbicara mengenai bagaimana Tuhannya akan menunggang balikan kota, itu percaya dan mereka bertobat. Bahkan raja menurunkan perintah untuk mereka berkabung. Dan dia bilang, siapa tahu Tuhan akan menyesal. Dan ternyata benar, Tuhan tidak melakukan apa yang sudah dirancangkannya. Bagian yang selanjutnya, Yunus 4:1-4, saudara. Ini adalah respon Yunus ketika dia tahu kota Niniwe bertobat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ini doanya Yunus, Bapak Ibu. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan, dikasih misi untuk menyampaikan pesan pertobatan kepada sebuah kota. Dan ketika misi itu berhasil, saudara, respon dia adalah dia marah sekali dan dia kesal sekali. Kalau saya menerjemahkan, saudara, doa dia dengan bahasa kita sekarang, kira-kira ya saudara, ini kira-kira. Mungkin ya, Yunus akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tahukah engkau siapa itu kota Niniwe, siapa itu bangsa Asyur? Tuhan, mereka adalah bangsa yang begitu kejam, yang sudah menyiksa, yang sudah menindas bangsa pilihan-Mu. Tuhan, makanya dari kemarin-kemarin waktu Tuhan suruh saya, itu saya nggak mau Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang pengasih, Engkau adalah Allah penyayang, dan nggak sepantasnya Engkau Allah kami mengampuni kota yang seperti itu. Dan sekarang benar kan Tuhan, terjadi seperti apa yang aku bilang, Kau mengampuni mereka, dan itu membuat aku sangat kesal. Karena itu Tuhan, saya kesel banget sampai mau mati rasanya. Itu yang dikatakan oleh Yunus. Dan Tuhan hanya merespon dengan satu kalimat, layakkah engkau marah? Yunus, layakkah engkau marah? Saudara, apa yang sebenarnya terjadi?
Bukankah sebuah kebanggaan untuk bisa melakukan misinya Tuhan? Tapi tahukah saudara ketika Yunus marah sama Tuhan, dia bukan orang yang egois sebenarnya. Ketika dia marah sama Tuhan bukan karena dia dimakan ikan yang besar, atau dia marah sama Tuhan bukan gara-gara kemarahan air laut lalu dia dilempar ke laut, bukan saudara, bukan itu. Dia marah sama Tuhan karena dia merasa Tuhan gak adil sama bangsanya. Dia merasa Tuhan gak adil sama bangsa Israel. Dia merasa bahwa Tuhan seharusnya gak menolong bangsa lain. Kau kan Tuhannya bangsa Israel, maka tolonglah bangsamu dulu. Tanpa dia sadar saudara, dia meletakkan bangsanya di atas kepentingan Tuhannya. Tanpa dia sadar saudara, dia meletakkan kepentingan bangsanya di atas kerinduan dari Tuhannya. Dan dia rela putus hubungan sama Tuhan. Dia bilang, kau cabut nyawaku Tuhan. Dia rela putus hubungan sama Tuhan ketika dia membela bangsanya. Tanpa dia menyadari seorang nabi Tuhan tidak meletakkan Tuhan yang pertama, tapi dia meletakkan sesuatu, seseorang, dan hal-hal lain di dunia ini di atas Tuhannya. Dan tanpa dia sadar bangsanya itu menjadi sebuah berhala bagi dia. Saudara, berapa banyak dari kita juga? Ini akhir tahun 2020, saatnya kita kembali mereview hidup kita. Tahun 2020 adalah waktu yang cepat sebagian orang, tapi sebagian orang mungkin berkata ini sangat lambat. Tapi bagi saya ini adalah waktu yang sangat cepat tanpa saya sadari kita sudah berada di ujung Desember. Saudara, berapa banyak dari kita yang hidupnya tanpa sadar meletakkan sesuatu di atas Tuhan. Itu nggak berbicara tentang harta benda, saudara. Itu bisa berbicara bahkan tentang pelayanan. Ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan misi ini, dia bukan seorang pengangguran, dia adalah seorang nabi. Dia juga sedang melayani Tuhan. Berapa banyak ketika kita sibuk, saudara, tanpa kita sadari, kita tidak mendengar apa yang sebenarnya Tuhan mau kita kerjakan. Tahun ini mungkin kelihatannya dalam dunia pelayanan sunyi. Tidak banyak yang kita lakukan. Tapi inilah momen di mana kita bisa duduk tenang dan meminta kembali Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Mengarahkan kembali pelayanan kita. Membasuh kembali hati dan hidup kita. Kita bisa duduk tenang dan minta Tuhan untuk mengarahkan tahun 2021. Tuhan, taruh kerinduanmu dalam hidupku. Karena aku mau melakukan kehendak Bapakku di surga seperti Yesus melakukan itu ketika dia ada di dunia. Saudara, kita harus menyadari, seperti yang tadi saya bicara ketika Yunus ada di dalam perut ikan yang begitu besar, dia diingatkan Tuhan di titik terendahnya bahwa hidupnya karena kasih karunia Tuhan. Dan sebenarnya itulah persiapan di momen-momen seperti ini. Tuhan berkata, layakkah engkau marah Yunus? Tuhan sedang mengingatkan Yunus, bukankah engkau sendiri juga hidup karena kasih karunia? Layakkah engkau marah jika ada orang lain, jika ada bangsa lain yang juga mendapatkan kasih karunia yang sama denganmu? Saudara, kenapa kita melayani Tuhan? Saya mau mengatakan kita memiliki banyak alasan kenapa kita melayani Tuhan. Supaya kita diberkatikah? Saudara, saya memberitahu Tuhan akan memberkatimu tanpa engkau melayani sekalipun. Karena kalau kita melayani Tuhan karena sebuah berkat, itu sama saja kita memiliki mental seorang upahan. Kita melayani dia, lalu kita menuntut bayaran atas pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Dan hal itu akan membuat kita begitu letih. Hal itu akan membuat kita begitu lelah karena melayani Tuhan adalah berjalan sepanjang hidup kita. Dan tidak akan selesai sampai kita menutup mata dan pulang. Mari kita kembali kenapa kita mau melayani Tuhan. Saudara, kita melayani Tuhan karena kita sudah merasakan kasih karunia.
Saudara dan saya sudah menerima kasih karunia dari Allah. Kita menerima dengan cuma-cuma keselamatan itu, tapi itu bukan sebuah keselamatan yang murah, saudara. Kita menerimanya dengan cuma-cuma, tapi Tuhan Yesus membayar itu dengan sangat mahal di atas kayu salib. Dan saudara dan saya menerima itu dengan cuma-cuma. Dan karena kita mendapatkan kasih karunia itu, karena itu kita mau melayani Dia. Kita mau melakukan sesuatu bagi Dia, untuk Dia. Kita mau bersuka cita atas segala perbuatannya. Kita mau menjadi serupa dengan Tuhan kita. Kalau kita memiliki sikap hati yang benar, kita melayani karena sebuah kasih karunia yang Tuhan serahkan dalam hidup kita, yang Tuhan berikan, saudara, engkau tidak akan merasa lelah dan letih. Karena kasih karunia Tuhan itu akan menguatkan kita kembali. Kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Karena saya percaya, selama kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, Dia yang akan mengangkat kita kembali. Tidak ada seorang pun di dunia ini memiliki kekuatan untuk bertahan seorang diri, Bapak Ibu. Baik itu dalam dunia sekuler, dalam dunia pelayanan juga sama. Kalau kita hanya mengandalkan komitmen, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada dalam diri kita, kita tidak akan sampai galang. Saudara, melalui tahun ini juga kasih karunia Tuhan. Saya sampai ke hari ini kasih karunia Tuhan. Saya bisa berdiri di sini dan sharing kepada Bapak dan Ibu itu juga kasih karunia Tuhan. Dan ketika tahun 2021 kita akan menjumpai, itu juga dalam kasih karunia. Dan kalau kita hidup di situ, saudara, saya percaya setiap hari Tuhan akan memberikan kesegaran yang baru. Bahkan memberikan kita ide-ide yang baru. Membuka pelayanan-pelayanan yang baru. Menghadapi masa-masa yang shifting, yang berubah ini, kita nggak kehabisan akal. Karena saya percaya Roh Kudus dalam diri kita itu akan memberikan banyak inovasi baru. Selama kita percaya, selama kita berserah, selama kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, layani Dia. Layani Dia seperti seseorang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Sekali lagi kita berlutut di hadapannya dan kita berkata, Tuhan, aku melayani Engkau. Karena hidupku hanya ada di dalam kasih karunia-Mu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur. Kami melalui tahun 2020 dalam kasih karunia Allah. Apapun yang Allah Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, di bangsa kami, di seluruh dunia, kami percaya Engkau memegang kendali ya Tuhan. Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk melayani-Mu. Engkau melihat setiap hati-hati yang haus dan lapar untuk melayani Engkau. Yang mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau mungkin kehilangan motivasi, kehilangan tujuan untuk melayani Engkau di masa-masa yang berubah ini. Tuhan, Kau menangkap setiap kerinduan itu. Dan kami tahu bahwa Engkau sendiri yang akan memberikan beban yang baru di setiap hati kami untuk kami bisa melakukan itu. Misi yang baru, sebuah tugas yang baru, sebuah kekuatan yang baru untuk bisa kami lakukan di tahun 2021 Tuhan. Mari Engkau sendiri yang menjamah di masing-masing pribadi. Untuk kami memiliki sebuah pengertian tentang melayani-Mu. Untuk kami sungguh-sungguh bisa melayani-Mu seperti Engkau mau, Tuhan. Kami tidak sibuk dengan acara kami sendiri. Kami tidak sibuk dengan apa yang kami pikirkan sendiri, Tuhan. Tapi kami mau melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Tahun 2021 kami percaya kasih karunia-Mu cukup bagi setiap dari anak-anak-Mu di tempat ini. Kasih karunia-Mu tidak pernah berkurang dan itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melalui hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa doa kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari jemaat Tuhan, kita bukan menjadi jemaat yang hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga menjadi jemaat yang melakukan firman Tuhan. Memberikan persembahan adalah tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan memberikan persembahan di link berikut ini.
Demikian ibadah online GBAP. Kita akan mengakhiri ibadah online ini dengan doa tutup dan doa berkat.